Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam serta teman-teman kelas 4A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Salsabila Oktaviani dari kelas 4A dengan NIM 12120808112 akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai materi yang akan saya buat pada poster dan PPT ini, yaitu dengan tema menjelaskan filsafat pendidikan dan kepribadian, menjelaskan filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Nah, judul yang saya buat dari beberapa referensi artikel yang saya baca, yaitu pembentukan kepribadian dengan perspektif filsafat pendidikan Islam. Kemudian di sini ada pokok pembahasan. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu tujuan, latar belakang, prosedur atau tinjauan pustaka, pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama ada tujuan. Nah, dengan dibuatnya pembahasan mengenai pembentukan kepribadian dengan perspektif filsafat pendidikan Islam, diharapkan mampu memperkenalkan, memberi, mengedukasi kepada pembaca terkait aspek atau perihal yang bersangkutan dengan kepribadian dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Adapun dalam pembuatan PPT ini, berdasarkan literatur dari beberapa artikel, sehingga bisa mengajak kepada pembaca bahwa dengan literasi banyak hal yang dapat kita peroleh. Tujuan dari PPT ini yaitu membahas mengenai pembentukan kepribadian dengan perspektif filsafat pendidikan Islam, dengan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, guru dan murid, kurikulum pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, sarana dan prasarana, serta evaluasi pendidikan. Kemudian, menjelaskan mengenai aspek kepribadian yang terdiri dari kepribadian manusia dan filsafat pendidikan, karakteristik kepribadian Islami, pendidikan karakter dan urgensi pendidikan karakter di Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau masih dalam keadaan suci. Nilai-nilai serta norma-norma yang dimiliki didapatkan dari proses belajar saat ia beranjak menuju kedewasaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bentuk kepribadian. Antara lain itu keluarga, lingkungan sekitar, teman sebaya, juga pendidikan. Nah, salah satu faktor yang paling dominan itu adalah pembentukan kepribadian dalam pendidikan. Kemudian, persoalan karakter anak didik dan karakter bangsa ini menjadi isu terpenting bagi dunia pendidikan di tanah air. Anak didik yang mempunyai karakter yang tangguh tidak diragukan lagi. Banyak hal ini merupakan solusi bagi beragam persoalan sosial yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini. Beragam persoalan sosial, sejak dari isu kenakalan remaja, tawuran, perilaku korupsi, narkoba, dan obat terlarang, konflik sosial, dan lainnya. Agaknya berawal dari proses pendidikan nasional yang belum selaras dengan tujuan filosofis pendidikan nasional. Nah, pendidikan karakter merupakan salah satu alternatif penyelesaian persoalan karakter anak yang bersifat preventif dan kuratif. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan dapat memupuk serta mengembangkan karakter anak ke arah yang lebih baik, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir adanya persoalan karakter anak di masyarakat. Sedangkan sebagai alternatif yang bersifat kuratif, pendidikan dapat memperbaiki masalah karakter yang sudah terlanjur tersedia pada anak. Kemudian, pembahasan mengenai prosedur atau tinjauan pustaka. Nah, di sini itu terdapat 8 artikel sebagai referensi bacaan. Artikel pertama itu terkait peran filsafat terhadap pendidikan Islam untuk
pembinaan etika dalam perspektif Islam. Peran pendidikan Islam yang bersumber dari filsafat untuk mewujudkan etika yang sesuai dengan Islam adalah sebuah kemajuan-kemajuan dalam pendidikan Islam. Berawal dari ketika Nabi Muhammad SAW. Pendidikan yang maju akan menghasilkan kemajuan dan kecerdasan suatu negara dengan identitas yang maju pula, dan pendidikan dengan filsafat yang mempunyai hubungan timbal balik yang kuat di mana pendidikan dapat dirancang melalui cara pikir filsafat, sedangkan cara pikir filsafat harus dibarengi oleh ilmu pengetahuan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan yang tinggi hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Kemudian, artikel yang kedua terkait pendidikan karakter dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan sangat relevan dengan pendidikan karakter yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan karakter ini ada 18 karakter, sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan kebanyakan berisi tentang moral dan atau akhlak. Selanjutnya, artikel yang ketiga itu mengenai pendidikan karakter dalam filsafat pendidikan Islam. Pendidikan karakter dalam perspektif filsafat pendidikan Islam diimplementasikan ke dalam desain kurikulum dengan menggunakan beberapa metodologi. Yang pertama, metode teladan, kedua, metode kisah-kisah, yang ketiga, metode nasihat, yang keempat, metode pembiasaan, yang kelima, metode hukum dan ganjaran, keenam, metode ceramah atau khutbah, dan yang ketujuh, metode diskusi. Kemudian, artikel yang keempat ada pendidikan dalam perspektif Islam dan peranannya dalam membina kepribadian Islami. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia supaya menjadi manusia yang mulia, memiliki karakter kepribadian Islami yang terlihat dari pola pikir dan pola sikap yang Islami, menguasai sakofah Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi berikut keahlian yang memadai dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai hamba, khalifah, dan pewaris Nabi. Selanjutnya itu ada artikel yang kelima, mengenai pembentukan kepribadian Muslim dalam perspektif pendidikan Islam. Pembentukan kepribadian Muslim pada dasarnya merupakan suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan serasi dengan nilai akhlak al-karimah. Untuk itu, setiap Muslim dianjurkan untuk belajar seumur hidup. Sejak lahir dibiasakan dengan yang baik hingga akhir hayat tetap dalam keadaan baik. Kemudian artikel yang keenam, yaitu terkait urgensi pendidikan karakter, kajian filsafat pendidikan. Secara ontologis telah diketahui dari awal bahwa pemikiran filsafat itu tujuan pendidikannya berdasarkan yang ada untuk agama atau yang ada untuk vokasi. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan. Landasan aksiologis memberikan dasar-dasar filsafat dalam hal nilai dan moral yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktek pendidikan. Kemudian artikel yang ketujuh tentang kompetensi kepribadian pendidik perspektif pendidikan Islam. Nah, kepribadian guru dinilai sangat penting sehingga pemerintah dalam peraturan perundang-undangan memaktubkan kompetensi kepribadian bagi profesi guru. Kompetensi kepribadian guru akan menentukan bagaimana seorang berperan dalam proses pendidikan sebagai mu'alim, mu'adib, mudaris, mursyid, murabi, atau ustadz. Dan yang terakhir, artikel yang ke-8 terkait kepribadian pendidik Muslim dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Dengan kepribadian, pendidikan Muslim dapat dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dijelaskan dalam 4 klasifikasi, yaitu hakikat pendidik, tugas pendidik, kedudukan peserta didik, dan kepribadian pendidik Muslim.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini itu terdapat diagram alif yang membahas terkait pembentukan karakter. Nah, ini itu berpusatnya itu pada asas akidah Islam. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa pendidikan Islam itu merupakan suatu proses bimbingan pengembangan diri yang mencakup aspek akal, jasmani, dan hati dalam rangka membina kepribadian Islami dengan mentransformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam supaya manusia dapat hidup sebagaimana mestinya untuk menjalankan tugasnya di muka bumi dalam beribadah dan sebagai seorang khalifah. Nah, di sini itu ada tujuan pendidikan kepribadian Islam. Tujuan pendidikan Islam ini adalah menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kriteria dinamis, aktif, kreatif, dan selalu menghargakan kegiatannya untuk kesejahteraan umat yang dilandasi oleh pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada guru dan murid. Peran guru dalam pendidikan Islam ini sangat penting, artinya dalam proses pendidikan karena dia yang bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengajar kebaikan kepada manusia didoakan oleh penghuni langit dan bumi. Guru dalam pandangan Islam menempati posisi yang sangat mulia. Guru merupakan wasilah sampainya ilmu kepada murid. Jika murid tidak menghormati dan memuliakan guru, maka murid tersebut tidak akan memperoleh ilmu dan mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, Islam memposisikan guru sebagai orang yang sangat dimuliakan. Kemudian ada murid. Nah, dalam perspektif Islam, murid hendaknya menjaga adab dalam mencari ilmu. Di antara adab menuntut ilmu, di antaranya itu menetapkan niat, memperbaiki akhlak, dan menjauhkan diri dari kepentingan duniawi. Hendaklah menghormati ilmu dan guru, tidak berhenti belajar karena malu dan sombong, mencatat dengan baik ilmu yang diperolehnya, memperhatikan dengan cara mencatat serta memperkuat ingatannya, selalu mengingat-ingat hafalannya, selalu menunjukkan kepada orang lain tentang ilmu yang didapatinya, dan hendaklah berhenti ketika tidak mengetahuinya. Nah, hubungan guru dan murid ini dalam pandangan Islam adalah nilai keagamaan dan adanya hubungan kelangitan ikatan guru dan murid. Dalam Islam bukan hanya ikatan menyampaikan ilmu saja, tapi ada ikatan batin antara keduanya. Kalau sudah ada ikatan batin, maka akan ada sambungannya hati antara guru dan murid. Guru akan mendoakan murid dan sebaliknya, murid akan mendoakan guru. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum dibentuk untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang baik, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Prinsip utama dalam kurikulum pendidikan Islam adalah pertama, berorientasi pada Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau syumuliyah, baik dalam tujuan maupun isi kandungan. Dan yang ketiga, ada prinsip keseimbangan atau tawazun antara tujuan dan kandungan kurikulum. Yang keempat, ada prinsip interaksi ittisaliyah antara kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat. Kelima, ada prinsip pemeliharaan wikayah antara perbedaan-perbedaan individu. Keenam, ada prinsip perkembangan tanmiyah dan perubahan hayur seiring dengan tuntunan yang ada, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai absolut ilahiyah. Ketujuh, ada prinsip integritas muwahadah antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntutan zaman serta tempat peserta didik berada.
Selanjutnya, ada materi pendidikan. Ada 4 hal pokok yang menjadi materi inti dalam Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni materi keimanan, materi ilmu, materi akhlak, dan materi amal soleh. Materi pendidikan Islam harus menyangkut 4 hal pokok, yakni materi keimanan, syakofah Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, akhlak dan amal soleh. Materi tersebut diberikan di seluruh jenjang pendidikan secara proporsional. Selanjutnya ada metode pendidikan Islam adalah cara-cara yang digunakan dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Ada beberapa metode yang memiliki ciri khas dalam pendidikan Islam untuk menanamkan rasa iman. Di antaranya itu metode hiwar, metode kisah Qurani dan Nabawi, metode Amsal, perumpamaan Qurani dan Nabawi, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode ibroh, dan mauizah, dan metode targhib dan tarhib. Kemudian di sini juga ada media pendidikan. Nah, kedudukan media pendidikan sebagai alat bantu mengajar adalah dalam komponen metodologi. Sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru, oleh karena itu, fungsi utama dari media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Beberapa jenis media yang biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media 3 dimensi, media proyeksi, media audio, dan lingkungan sebagai media pengajaran. Selanjutnya, ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang diperlukan dikelola dengan baik serta bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam manajemen pendidikan. Nah, sarana prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran dalam membantu pemahaman siswa atas materi yang disampaikan, sehingga pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Dengan sarana prasarana yang lengkap, kegiatan pembelajaran diharapkan lebih bermakna, menyenangkan, dan berkualitas. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi pendidikan. Evaluasi berfungsi untuk membantu seorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, dari segi peserta didik, evaluasi ini berfungsi untuk membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Ketiga, dari segi ahli pikir pendidikan Islam, evaluasi berfungsi untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam, membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Keempat, dari segi politik, pengambilan kebijakan pendidikan Islam pemerintah. Evaluasi berfungsi membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional Islam. Selanjutnya ada pembahasan mengenai aspek kepribadian. Nah, kepribadian dalam perspektif Islam lebih dikenal dengan istilah syaksiyah. Syaksiyah ini berasal dari kata syaksun yang berarti pribadi, dan syaksiyah dalam bahasa Arab berasal dari kata syaksun, English personality, yang artinya pribadi. Kepribadian dalam Islam adalah integrasi sistem qalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Substansi nafsani manusia memiliki 3 daya, yaitu yang ke-1, qalbu sebagai aspek supra
kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Yang kedua, akal sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi cipta. Dan yang ketiga, nafsu sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi atau karsa. Selanjutnya, penjelasan mengenai kepribadian manusia dan filsafat pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini mencakup dua kepentingan umum, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai budaya. Kedua hal ini berkaitan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa itu masing-masing. Bangsa Indonesia ini memiliki filsafat dan pandangan hidup tersendiri, yaitu Pancasila. Pandangan hidup ini dengan sendirinya menjadi dasar sekaligus tujuan pendidikan nasional. Yang disusun atas dasar filsafat pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya, sebabnya itu filsafat pendidikan merupakan ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dari pemecahan masalah-masalah pendidikan. Kepribadian dapat dilihat dari 4 aspek muatannya. Yang satu itu aspek personalia, yaitu kepribadian dilihat dari pola tingkah laku lahir dan batin yang dimiliki seseorang. Yang kedua, aspek individualitas, yaitu karakteristik atau sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang. Hingga dengan adanya sifat-sifat ini, seseorang secara individu berbeda dengan individu lainnya. Yang ketiga, aspek mentalitas, yaitu sebagai perbedaan yang berkaitan dengan cara berpikir. Mentalitas sebagai gambaran pola pikir seseorang. Yang keempat, ada aspek identitas, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Identitas merupakan karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang. Selanjutnya itu ada karakteristik kepribadian Islami. Secara umum, terdapat dua jenis pendidikan dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter inilah yang sangat dibutuhkan gitu dalam pembentukan karakter, karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, Pancasila, dan tujuan pendidikan nasional. Secara umum, ada 18 karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan yang kemudian diajarkan kepada siswa dalam program pendidikan karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian di sini ada pendidikan karakter dan urgensi pendidikan karakter di Indonesia. Nah, sebagian besar generasi muda seringkali terlibat dalam aktivitas dan perilaku negatif, seperti tawuran, obat terlarang, pergaulan bebas, kriminal, kebut-kebutan, hura-hura, dan hedonisme. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi dan menjadi kebiasaan selanjutnya akan menjadi karakter, sudah tentu akan berdampak buruk bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ini ke depan nantinya. Nah, beragam persoalan berbangsa saat ini hanya dapat diperbaiki oleh individu generasi muda yang berkarakter cerdas, berkualitas, beretika, disiplin, jujur, kerja keras, dan berakhlak. Nah, karakter moral dan bangsa ini adalah bagaimana sikap dan tingkah laku dan perbuatan suatu bangsa. Moral suatu bangsa adalah kristalisasi dari aneka keragaman moral yang ada, baik yang berasal dari adat istiadat secara turun-temurun maupun dari berbagai macam agama yang silih berganti memasuki Indonesia.
Karakter merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seseorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Karakter education sebagai pendidikan akhlak. Nah, karakter merupakan kualitas moral dan mental yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan atau fitrah natur dan lingkungan sosialisasi atau lingkungan natur. Potensi karakter yang baik dimiliki seorang sebelum dilahirkan harus terus-menerus dikembangkan melalui solidasi dan pendidikan, memahami aturan sosial dalam kehidupan dan menginternalisasikannya dan dalam diri dan anak didik dengan baik, patut menjadi perhatian orang tua atau keluarga, pendidik sekolah, dan masyarakat. Kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, antri, mematuhi aturan lalu lintas, mandiri, jujur, toleran, disiplin, tepat janji, dan sejenisnya merupakan pemahaman yang baik untuk anak didik terhadap aturan sosial sebagai hasil dari perkembangan kualitas moral dan mental seorang anak didik yang disebut sebagai karakter. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, pendidikan Islam mesti hadir menjadi sebuah solusi alternatif akan problematika pendidikan yang disebabkan oleh sistem pendidikan materialisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Pendidikan dalam perspektif Islam lebih cenderung dengan ta'dib untuk penggunaan istilah pendidikan dalam Islam. Karena istilah ta'dib dalam struktur konseptualnya sudah mencakup unsur-unsur dan pengetahuan atau ilmu, pengajaran taklim, dan pengasuhan yang baik tarbiyah. Kurikulum dan materi pendidikan Islam mesti selaras dengan akidah Islam. Metode pendidikan Islam memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya ada metode pendidikan Qurani. Media dan sarana prasarana boleh menggunakan apapun selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam terdiri dari pengukuran dan penilaian yang mencakup aspek akliyah, qalbiyah, dan amaliyah. Pendidikan Islam sangat berperan dalam membina kepribadian Islami, karena semua itu tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam yang digagas, yakni dalam rangka membina kepribadian Islami. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan sangat relevan dengan pendidikan karakter yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan karakter ada 18, sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan kebanyakan berisi tentang moral atau akhlak yang mana hal itu juga diajarkan dalam pendidikan karakter dalam lingkup pendidikan Islam. Beberapa nilai karakter yang diajarkan dalam pendidikan Islam antara lain itu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Tidak hanya itu, pendidikan karakter yang diajarkan dalam pendidikan Islam juga mencakup sikap-sikap atau karakter yang didasarkan pada sifat-sifat mulia Allah, Asmaul Husna, seperti kasih sayang, pemaaf, menghormati, memuliakan orang lain, lemah lembut, santun, suka menolong, bijaksana, peduli, adil, memberi manfaat, dan sabar. Nah, karakter-karakter ini diharapkan dapat dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka menempuh pendidikan Islam dan dapat mengaplikasikan karakter-karakter tersebut di tengah masyarakat. Nah, di sini ada daftar pustaka yang referensinya itu ada dari 8 artikel yang tadi sudah dibahas pada tinjauan pustaka. Terima kasih, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.